ada ketidakberhasilan dalam program-program kami. Tapi insya Allah tentunya akan kami lemparkan kepada eh, kepemimpinan berikutnya agar program-program itu dapat terrealisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan atas arahan dan informasinya. Baik, kita lanjut dengan mungkin diskusi mengenai apa yang sudah disampaikan Ibu Dekan kepada para senator baik offline maupun online yang ingin bertanya atau memberikan komentar, saya persilahkan. Sekali lagi untuk para senator baik yang ikut melalui online maupun offline yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan sehubungan dengan apa yang telah disampaikan Ibu Dekan, untuk itu saya mempersilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya pikir ini hal yang sudah jelas berjalan semuanya. Jadi kita sudahi daripada prakata daripada Ibu Dekan. Para senator yang saya hormati, baik online maupun offline, untuk kita masuk ke dalam agenda acara rapat Senat. Untuk itu kita masuk ke agenda rapat yang pertama, yakni penetapan panitia pemilihan calon dekan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa hal ini diawali oleh surat dari rektor, dalam hal ini wakil rektor 3, yang ditujukan kepada dekan Fakultas Kedokteran menyampaikan masa jabatan yang akan selesai pada tanggal 16 Maret 2026. Berdasar daripada surat ini, maka dekan Fakultas Kedokteran menyurat kepada Ketua Senat Fakultas Kedokteran untuk menyampaikan segera melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan calon dekan dengan berpedoman pada peraturan rektor Unhas nomor 14 UN 4.1 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang organisasi dan tata kerja fakultas dan sekolah. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan maka paling lambat pemilihan calon dekan Fakultas Kedokteran UNAS itu selesai 2 minggu terakhir bulan Desember 2025. Jadi kita punya waktu kurang lebih 2 bulan untuk melaksanakan hal tersebut. Seperti biasanya hasil daripada calon dekan tersebut akan kita kirim ke rektor untuk mendapatkan pengesahan siapa yang menjadi dekan Fakultas Kedokteran. Baiklah, untuk itu kami sudah berkoordinasi langsung dengan Ibu Dekan khususnya, lalu melihat rencana penunjukan panitia daripada pemilihan dekan ini. Jadi seperti biasanya penanggung jawab adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat. Jadi saya sebagai penanggung jawab dan Dr. Yasmin. Lalu Ketua Panitia kami bersepakat untuk menunjuk Dr. Muhammad Petrus Johan, MKes, lalu Wakil Ketua Dr. Ausi Fitriani Gasnawi, Sekretaris Dr. Muhammad Irfan SPM, dan anggota Dr. Sultan Hasanuddin, Dr. Rais Reskiawan Pisdi, dan Dr. Andi Rati Radia Iskandar, dan dilengkapi dari KTU, Kasubag Perencanaan Sumber Daya, dari wakil dari IT, wakil dari perlengkapan, dan sekretariat. Perlu saya sampaikan, mungkin ada bertanya kenapa lain nama sekretariat Senat. Ini oleh karena sekretariatnya sekarang baru melahirkan, sehingga dia digantikan oleh adik Wanda itu. Saya kira demikian, jadi insya Allah dalam 1 minggu pertama ini kami akan segera melakukan rapat persiapan untuk penentuan rincian jadwal untuk pelaksanaan dekan. Nah, untuk itu
sebelum kita sepakati daripada panitia ini, saya mohon pertimbangan daripada Senat Fakultas. Apakah kita setuju daripada apa yang sudah direncanakan untuk menjadi panitia pemilihan dekan? Setuju? Baik, kalau begitu dengan kesepakatan kita setujui. Terima kasih. Baik, kita melangkah ke acara yang berikut. Acara yang berikut adalah penetapan tata cara pemilihan calon dekan. Ini seperti kita ketahui bahwa selama ini pemilihan calon dekan adalah dengan cara one man one vote. Namun 5 tahun atau 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu kita mencoba dengan menentukan poin daripada dekan. Sehingga saya membutuhkan juga persetujuan daripada Senat Fakultas untuk kita menentukan apakah kita tetap one man one vote ataukah kita ke scoring kelayakan. Sebagai ilustrasi awal, karena ada banyak beberapa teman yang baru bergabung di Senat Fakultas, jadi mohon diputarkan video mengenai apa yang dimaksud dengan scoring kelayakan. Silakan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan bagaimana cara atau tutorial penggunaan aplikasi penilaian bakal calon dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026. Jadi penilaian bakal calon dekan akan dilakukan pada sistem aplikasi berikut. Adapun tahapan yang perlu dilakukan oleh setiap anggota pemilih. Yang pertama, setiap anggota pemilih akan diberikan akses login menggunakan QR Code dan kode unik. Kemudian, anggota pemilih melakukan scan QR Code pada alat yang disediakan oleh panitia. Jika terdapat masalah atau gagal login, bisa melakukan penginputan kode unik pada form yang telah disediakan. Klik tombol di sini. Kemudian masukkan kode unik. Kemudian tekan tombol submit. Perlu diperhatikan, QR Code dan kode unik hanya berlaku untuk satu kali penilaian. Kemudian tahapan yang selanjutnya, jika Bapak Ibu telah berhasil login, maka akan tampil halaman daftar calon, kriteria, serta form penilaian. Silakan beri nilai pada kriteria setiap bakal calon. Pastikan untuk memberi nilai kepada keseluruhan bakal calon. Kemudian tahapan yang selanjutnya, jika proses pemberian nilai telah selesai, silakan tekan tombol submit. Maka akan tampil menu pop-up konfirmasi untuk melihat perbandingan nilai dari setiap bakal calon. Jika Bapak Ibu yakin dengan nilai yang Anda telah berikan, maka tekan tombol ya. Jika ternyata Bapak Ibu ingin mengubah, maka tekan tombol tidak, saya ingin mengubah nilai. Silakan ubah nilai. Setelah Anda mengubah nilai, tekan tombol submit. Kemudian tekan tombol ya. Sampai di sini proses pemilihan telah selesai. Terima kasih telah menggunakan hak pilih Anda. Ya, terima kasih tim IT. Ya, demikianlah apa yang dimaksud dengan cara yang kedua, ya. Scoring kelayakan. Nah, untuk itu saya meminta pertimbangan dari Senat Fakultas, apakah kita memakai one man one vote atau scoring kelayakan? Ya, silakan ada komentar, Prof. Niki. Ya. Kalau kita analisa, apalagi kan dalam lingkup sendiri ya, saya kira mungkin yang scoring kelayakan paling ideal karena tidak perlu ada istilah orang yang tidak kita pilih. Ya. Nah,
semua pasti calonnya adalah yang terbaik, semua adalah sahabat kita. Ya. Tapi kalau scoring ujung-ujungnya kalau secara hierarki sama, Ya. pasti orang yang akan kita pilih pasti kita kasih full semua. Tapi minimal kalau kita ketemu nggak akan malu bahwa oh nggak milih. Semua Betul. kita pilih. Cuma scoringnya yang berbeda. Saya kira itu yang paling layak untuk. Nah ini satu-satunya di UNAS. Ya. Ini ide yang cemerlang menurut saya di FK dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Kalau di luar itu sedikit agak tegang. Ya. Nah, kalau ini saya kira ideal. Baik, makasih Pak Tosena. Terima kasih Prof. Singgi. Ada komentar yang lain? Ya, silakan Prof. Irfan. Ya, makasih. Saya juga setuju dengan Prof. Singgi. Cuma barangkali isi daripada scoring tadi itu poin-poinnya itu dulu ditetapkan oleh siapa? Base leadership apa poin-poin itu? Yang ini poin-poinnya yang Iya. pertama kepemimpinan, yang Ah. kedua rekam jejak, Iya. yang ketiga hubungan sosial, yang keempat jaringan nasional dan internasional, dan yang kelima visi misi. Visi misi. Iya. Gitu ya, sudah lengkap ya. Berarti apa ada waktu calon-calon ini memberikan informasi ke kita tentang visi misinya? Ada, pasti. Malahan yang seperti yang lalu itu kita meminta ada tokoh masyarakat, wakil tokoh masyarakat, ada dari akademisi, Ya. ada daripada senior kita yang bernanya ke calon-calon dekan. Ada, Ya. jadi semua itu prosesnya ada. Oke. Jadi visi misinya itu malahan dia buat dalam bentuk video, kalau saya nggak salah video kita sebar beberapa hari sebelum diskusi panel. Jadi jelas secara keseluruhan apa rencana daripada calon dekan tersebut. Ya, terima kasih Prof. Irfan. Masih ada yang ingin menanggapi atau memberikan komentar? Kalau tidak ada, sekali lagi kita memilih yang satu atau yang kedua. Yang kedua, setuju semua? Setuju. Oh, masih ada ya, silakan. Izin Pak Ketua. Jadi memang tidak ada skor yang ideal atau pemilihan yang ideal. Tapi pendapat saya sih kalau bisa one man one vote, tapi suara Bu Dekan dikasih scoring 10 atau 20. Karena ini berkelanjutan, bukan masalah karena Bu Dekan. Ketika saya memilih ketua OP, waktu itu saya ketua pemilihan. Anggota pun tidak tahu siapa memilih siapa. Karena waktu terpilih pengurus baru, dia cek siapa memilih dia. Saya bilang tidak boleh begitu. Anda kan pengurus itu supaya tidak ada beban. Jadi ini kan berkelanjutan. Usul saya kalau bisa suara Bu Dekan itu berbeda dengan yang anggota lain. Demikian mungkin usulan. Kira-kira 10 atau 30 gitu. Itu usulan, demikian. Ya, ada yang komentar lain? Oke, itu kan usul. Ya. Saya kira. Dan memang ini kelihatannya sistem yang kita dapatkan ini yang scoring itu menghilangkan like and dislike di antara kita. Jadi memang enak untuk kelanjutannya, Dok. Karena kalau one man one vote pasti akan terbentuk kubu-kubu. Itu yang jeleknya. Kalau ini sekarang yang lalu ini aman, semua aman. Jadi setelah after pemilihan semua jalannya enak. Tambahan Ya. lagi Prof, Ya, mungkin. silakan. Ya. Tambahan Prof, kalau misalnya nanti dekan dikasih scoring tinggi, kasihan dekannya Prof. Kelihatan berpihak kemana nanti, jadi dianggap tidak adil nanti dekannya kalau seperti itu Prof, kalau ini. Iya, Itu makasih ini. saya tanggapi. Jadi waktu saya ketua pemilihan waktu itu, tidak ada satu suara itu hanya ketua yang tahu siapa memilih siapa. Anggota tidak tahu. Rekapannya anggota tahu, tapi ketua saja yang tahu siapa memilih siapa. Jadi sehingga terlindungi tadi Dokter Sakti punya khawatir tadi bisa tereduksi. Artinya saya memilih siapa tidak tahu. Bu Dokan kasih suara itu sekian, tidak tahu ke suara siapa itu. Harus makanya ketua pemilihan itu betul-betul integritinya ketua saja yang tahu. Oke.
Ya, ya itulah usulan, itulah. Ya. Ya. Oke. Baik, mungkin kita sudah cukup untuk memberikan usulan-usulan. Mungkin sekarang kita menentukan. Kita pilih yang one man one vote ataukah scoring? Scoring? Oke, setuju scoring? Bagaimana? Kita setuju scoring? Setuju dengan ucapan Ya, teman-teman lain scoring. kita setuju. Terima kasih. Baik, kita melangkah ke agenda yang berikut. Ya, ini agenda usulan kenaikan jabatan fungsional. Untuk itu saya meminta bidang 2 Komisi 2, Prof. Makmul agak terlambat mungkin dari Dr. Batari. Ada Dr. Batari? Ya, silakan. Selamat datang Prof. Makbul. Langsung bicara data ini Prof. Makbul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada satu permohonan untuk kenaikan jabatan fungsional dari Prodi Kedokteran Hewan ini atas nama Dr. Hewan Muhammad Dirga Gifardi. Sepertinya ini adalah angkatan yang paling baru ya, karena mungkin baru selesai tugasnya untuk diangkat menjadi ASN. Dan ini adalah kenaikan pangkat untuk mendapatkan asisten ahli. Dan setelah dilakukan verifikasi, dinyatakan untuk memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk kenaikan jabatannya. Dan ini saya kembalikan kepada para senator sekalian, apabila memang disetujui maka kita akan mengajukan yang bersangkutan untuk kenaikan Japfung menjadi asisten ahlinya. Gimana, Prof? Disetujui saja? Iya, karena ini baru tahap awal ya, karena asisten ahli, jadi ini sudah melalui verifikasi yang yang seharusnya, maka kita setujui saja untuk mengajukan permohonan untuk kenaikan jabatan asisten ahli pada Dr. Hewan Muhammad Dirga Gifardi MSI. Ya, Alhamdulillah. Makasih, Prof. Ya, terima kasih Dr. Batari. Jadi kita menyetujui untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsi.
Ya, di mana? Ya, untuk Dokter Hewan Dirga. Baik, para senator sekalian, baik yang offline maupun online, kita melangkah ke acara yang berikut. Acara berikut ini adalah RKT 2026 akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2, Prof. Firdaus, untuk meminta pengesahan dari Senat Fakultas. Baik, untuk itu kami persilakan ke Prof. Firdaus. IT, share screen barangkali. Izin sambil nunggu itu untuk Bu Dekan, izin, masuk juga untuk kita pembinaan itu SP2 Udayana. Ya, barangkali kan sudah ada. Ya, perlu kita mungkin ke sana. Perlu kayaknya pakai Zoom. Oh ya, pakai sebentar saya sampaikan. Iya, iya, baik. Oh, ya, segera ya. Baik, baik. Itu hari sudah ada surat kan masuk. Oh ya. Tapi penyuratan sudah kan? Eh, katanya sudah itu hari. Oh, belum ya? Oh, baik. Terima kasih. Ditujukan ke dekan ya. Terima kasih. Berarti tidak ada apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para senator yang kami hormati, dekan dan para wakil dekan, izinkan kami dari bidang 2 yang memang salah satu tugas dari Senat adalah melakukan pengesahan RKT atau pagu yang diberikan oleh universitas. Jadi ini gambaran pagu yang kita dapatkan dan juga eh, berapa dana pengembangan yang diberikan ke kita. Jadi mungkin ini hanya menyampaikan SK saja dari universitas bahwa pagu yang kita terima adalah sebesar 82.901 juta, di mana secara otomatis akan diblokir 10%. Dalam hal ini diblokir bukan artinya tidak dibelanjakan, namun ini 5% dari RKT ini untuk kegiatan kemahasiswaan apapun yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Sedangkan 5% yang lainnya adalah itu untuk penelitian. Itu memang aturan dari universitas, kebijakan dari universitas bahwa semua fakultas maupun sekolah pasca sarjana itu dari RKT-nya harus disisihkan 5% untuk kemahasiswaan, 5% untuk penelitian. Jadi dana yang sisa yang kita gunakan adalah 74M sebelum mengurangi pembiayaan-pembiayaan yang ada. Ini yang sebagai gambaran saja, sebenarnya ini bukan 28M tapi 28M 180 juta. Itu untuk pembiayaan yang
16 item, yaitu gaji tunjangan tetap non-PNS termasuk IKW dosen yang memang sejak tahun lalu sudah naik di tingkat universitas. Kekurangan kenaikan itu dibayarkan oleh universitas. Jadi ini kita masih pakai skema seumpama guru besar itu tahun lalu itu 3,5 juta yang notabene setelah kenaikan itu menjadi 5 juta. Kekurangannya itu dibayarkan oleh universitas. Namun inilah yang dari pagu itu yang kami sudah diambil oleh tim keuangan universitas 28M sekitar 28 M 28,2. Ini hanya gambaran saja bahwa honor pengajaran PPDS itu untuk 1 tahun, untuk 2 semester itu berkisar 6,7 M. Ini rekapnya, salah satu rekap ini adalah lebih ke arah pembiayaan dosen luar biasa, baik ber-INDK maupun tidak ber-INDK, ini sekitar 9 M. Dari 28 M, jadi kurang lebih 30% dari pembiayaan tersebut. Ini pagu yang diberikan dialokasikan untuk masing-masing prodi, mulai dari prodi pendidikan dokter, kedokteran hewan, psikologi, profesi dokter hewan, dan S2, S3. Untuk dana pengembangan untuk prodi kedokteran hewan itu sekitar 2,2, yang tentunya sudah ada utang pembiayaan pengembangan kurang lebih 3,5 M yang makanya langsung akan direalisasikan. Untuk psikologi itu kurang lebih 1,1 M dari biaya dana pengembangan yang didapatkan. Ini pembiayaan alokasi pagu untuk 2026 yang bervariasi kenaikannya dari pagu 2025, ada yang sampai 400%, tapi ini semua berdasarkan pendanaan yang dari non APBN, yaitu berasal dari UKT mahasiswa. Jadi ini berdasarkan tahun 2002, pemasukan sampai tahun 2024. Termasuk di kolom paling kanan itu adalah IP yang diterima di semester yang baru masuk ini untuk di semester awal, dan memang untuk alokasi IP untuk semester awal tahun 2025 ini alhamdulillah kebijakan yang pertama kali adalah kita diberikan 100%. Namun untuk selanjutnya akan sesuai dengan aturan yang berlaku selama ini. Yang selama ini untuk dana pengembangan untuk program sarjana itu kita hanya diberikan 70%. Setelah menghitung-hitung pagu yang masuk di setiap program studi, hitungan kami alhamdulillah dari UKT yang masuk di program studi sekitar 50% itu masuk ke program studi, yang selama ini mungkin setelah hitungan-hitungan itu hanya berkisar 28 sampai 32% dari penghasilan dari pembayaran UKT dari mahasiswa-mahasiswa yang masuk. Khusus untuk PPDS baik SP1 maupun SP2 itu ada perlakuan khusus yang diberikan universitas, jadi sehingga dananya bisa sampai 50% masuk. Kalau S1 dan S2 dan profesi itu dananya memang hanya sampai 28 sampai 32% yang masuk. Tapi untuk PPDS, SP1 dan SP2 adalah 50%. Ini untuk SP1 lainnya. Kita ada tambahan, mohon maaf saya belum tulis, untuk SP2 Objin kita sudah mengalokasikan sebesar 100 juta. Ini saya belum tambahkan, tapi untuk Objin SP2-nya kita sudah tambahkan 100 juta. Dan
Ini yang kita harapkan yang alhamdulillah beberapa prodi sudah menyelesaikan pengisian RKAT yang kita harapkan selesai hari ini. Kita berharap masing-masing program studi bisa menganggarkan sesuai dengan proporsi ini, namun ini bukan harga mati, tapi lebih dilihat untuk supaya semua unsur bisa menggunakan RKAT tersebut untuk penggunaannya, baik itu dari sisi penelitian, pengmas, honor-honor kegiatan, inventaris dan renovasi, dan pengembangan staf. Dan untuk inilah hitungan-hitungan yang sebenarnya yang setelah 82M kami kurangi 28,1 M, RKT yang terbagi ke program studi yang sejumlah 35 program studi adalah sebesar 39,190 juta, 39 miliar ini. Jadi yang kami setelah 82 dikurangi 28,1 itu berkisar 54 M, dikurangi lagi untuk program studi 39 M, plus blokiran 8 M, jadi dana operasional yang kami kelola untuk di tingkat fakultas mulai dari bidang 1 sampai bidang 3, 4, Senat, GPMPR, Komisi Etik, itu kami menggunakan dana 7,2 M. Hanya biasanya kami sebelumnya itu sampai 20 M. Karena memang semua pembiayaan kami pendapatan kami serahkan full ke program studi. Jadi mohon pada saat penyusunan pilihlah anggaran-anggaran, maksudnya pilihlah perencanaan-perencanaan yang memang sangat urgent dan sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan di program studi. Termasuk TKPPDS, ini kami memakai dana 7,2 M. Jadi mohon program studi maksimalkan dananya. Kalau memang tidak bisa dimaksimalkan, bisa dialihkan ke operasional fakultas. Sangat terbuka. Dan mohon juga Tabe kalau hutang-hutang program studi mohon segera diselesaikan, dan kebanyakan dari program studi itu biasanya hanya pencapaian sampai bulan Agustus itu masih di bawah 50%. Yang itu makanya mohon di perencanaan seumpama bahan habis pakai dimaksimalkan di bulan 1 sampai bulan 4 supaya penyerapan sudah berkisar 30%, karena kita berharap setiap bulan itu penyerapan anggaran 8 sampai 10%. Jadi dan kami juga mengingatkan sudah tidak ada revisi geser, sangat diminimalkan revisi geser karena itu harus persetujuan MWA. Jadi itulah diharapkan benar-benar menyusun, bukan menyusun kebiasaan yang selama ini dilakukan, oh nanti dihabiskan di akhir tahun karena ada revisi geser. Mohon perhatian. Ya, ini SK Pagu, SK dana pengembangan untuk S1 itu 25 M, kemudian PPDS itu 8,8 M yang kami sudah sebarkan, dan tentunya untuk di tingkat fakultas kita ada khusus untuk di forensik itu akan menghabiskan anggaran untuk pembangunan rumah sakit forensik itu sekitar 42 M. Yang kami akan, dan itu benar-benar murni dari fakultas dari program studi S1. Jadi iya, jadi mohon dimaksimalkan. Iya, iya. Wah, sudah glowing nih KPS-nya. Makin glowing ini gedungnya.
Tapi memang perencanaannya karena dana kita terbatas itu akan dibayar 2 tahun, jadi 2 kali, jadi mungkin juga pelaksanaan pembangunannya bertahap juga mudah-mudahan bisa selesai 1,5 tahun atau kalau memang bisa dimaksimalkan 1 tahun meskipun kita mengutang tahun depan karena kami bayar 2 tahun. Iya. Iya. Dan ini yang diharapkan memang penggunaannya itu ya adalah dana pengembangan diprioritaskan untuk pengadaan sarana, prasarana pendidikan dan pengembangan laboratorium serta pengembangan sumber daya. Jadi kalau mau tendikta atau dosenta mau ikut workshop atau pelatihan, bukan simposium, bisa menggunakan dana IP dari program Studita. Jadi mohon segera disampaikan, mohon dimaksimalkan, dan melalui forum ini kami juga menyampaikan, alhamdulillah sebagian besar mayoritas KPS untuk dana IP harus kita bisa, kalau memang bisa dihabiskan sampai November 2025, segera dilaporkan itu apa bentuk penggunaan dari IP tersebut. Kalau tidak bisa, mohon kami segera diberitahu. Kami sudah mengirim surat, informasi paling lambat kami terima tanggal 13 minggu depan hari Senin. Karena kalau tidak dihabiskan di 2025 bisa dipindahkan di anggaran 2026. Dan untuk IP, RKT tidak bisa dipindahkan atau disimpan baru untuk saldo tahun depan, itu tidak bisa. Jadi mohon dimaksimalkan untuk RKT 2025 yang memang masih banyak yang belum sampai 80%. Ya, itu saja Prof dari kami. Mohon arahan khususnya untuk pengesahan pembagian pagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para senator sekalian, baik yang online maupun offline, saya membuka kesempatan untuk memberikan komentar terhadap rencana pagu yang tadi sudah disampaikan oleh Wakil Dekan 2. Saya mempersilakan. Kalau belum ada, mungkin yang saya mau tanyakan Pak WD2, kapan rencana peletakan batu pertama ini building kita punya tower? Oh ya. Banyak-banyak uangnya. Kita pertama mendapat bantuan dari universitas tentunya, kemudian fakultas juga, dan kemudian berharap dari alumni. Jadi rencana Januari ini nanti nih, Budakan. Iya. Peletakan batu. Jadi peletakan batu pertama nanti nih. Oke, alhamdulillah. Nih. Oh ya, groundbreaking. Di tempat parkir depannya auditorium. Ya. Ada lagi yang ingin menanggapi daripada usulan RKT tadi? Sektornya jalan. Ya sudah groundbreaking, jadi pasti jalan. Sendiri. Iya, Anda juga. Bagaimana kalau sudah tidak ada yang ini, kita bersama setujui daripada RKT 2026? Setuju? Sekali lagi setuju? Baik, ya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita setujui. Terima kasih. Baik, kita ke arah agenda yang terakhir. Ini mengenai paparan dari Panitia Dies Natalis Fakultas Kedokteran 2026 nanti dengan PIB
kita mau mengetahui rencana apa saja akan dilaksanakan, karena ini kita sudah setiap saat ditanya oleh teman-teman alumni bagaimana rencana ke depan, bagaimana rencana Januari, apa yang harus dilakukan supaya dia mempersiapkan dari angkatan mempersiapkan rencana. Karena ini kalau saya tidak salah ini bertepatan dengan reuni akbar, artinya akan kumpul lagi kita dari seluruh teman-teman dari alumni akan datang. Baik, untuk itu saya mempersilakan Ketua Panitia, Prof. Prianto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Senat beserta para senator, kemudian yang saya hormati Ibu Dekan beserta para wakil dekan dan seluruh hadirin yang hadir. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menunjuk saya sebagai Ketua Pelaksana Dias Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi untuk Dias Natalis ini kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dan persiapan-persiapan. Sebelumnya, jangan dulu. Yang halaman pertama. Nah, untuk acara Dias ini kita sudah mengadakan 5 kali pertemuan dan untuk pertemuan tersebut sudah kita siapkan beberapa uraian. Yang pertama nanti tentu untuk acara PIB ini bulan Desember sampai Januari itu nanti akan kita adakan pengabdian masyarakat. Kemudian 23 Januari itu Pekan Ilmiah Berkala. Kemudian pada tanggal 24-nya itu nanti ada fun walk sama acara pameran. Kemudian untuk fun run itu 1 minggu sebelumnya dan kemudian ada untuk perlombaan olahraga itu mulai Desember sampai Januari, malam ramah tamah tanggal 24 Januari. Next. Ini bukletnya, next. Next lagi. Kemudian ini uraian timeline dari acaranya, next. Kemudian venue acaranya itu untuk Pekan Ilmiah Berkala dan acara pameran itu di Fakultas Kedokteran Unhas. Kemudian malam ramah tamah nanti di Hotel Claro Makassar di Sandek. Next. Untuk hari pertama nanti Pekan Ilmiah Berkala dan Lomba Ilmiah. Kemudian hari kedua itu paginya itu fun walk, kemudian fun game sama nanti ada acara pameran. Dan untuk malamnya nanti malam ramah tamah. Next. Untuk sosial media ini websitenya ini masih tahap bidding dengan penyedia jasa. Dan untuk ini sebenarnya apa namanya kita sudah membuatnya, terus kemudian tinggal hostingnya. Kemudian untuk Instagram itu juga sudah ada Instagramnya. Next. Next lagi untuk Pekan Ilmiah Berkala nanti prosesnya yang utama itu nanti di Amiruddin dan LT5. Tapi kami memberi kesempatan semua departemen kalau misalnya mau berpartisipasi itu bisa kita adakan sesinya dan nanti sesinya paralel. Paralelnya nanti bisa di aula PPDS, kemudian aula S3 dan aula internasional tergantung dari berapa peserta. Next. Kemudian untuk ini adalah pembukaan hari Jumat. Jadi hari Jumat sebelum acara ilmiah tersebut itu yang pertama itu nanti pembukaan. Kemudian nanti openingnya mungkin kalau di Amiruddin kami tidak menggunakan tarian. Yang lalu dari seksi acara rencana mau menampilkan tarian itu yang juara menari atau juara lomba seni, nah, itu ditampilkan di sini. Kalau nanti waktunya cukup, kemudian pembuka nanti bisa dari MC profesional atau dari internal departemen yang sebagai penyelenggara. Kemudian doa pembuka,
kemudian acara-acara sambutan, dan setelah itu baru dilanjutkan dengan acara ilmiahnya. Next. Ini laporannya, laporan ketua panitia, sambutan, dan sambutan nanti dari pejabat yang hadir. Ya, next. Kemudian undangan, rencana kami mengundang Mendikbud, kemudian Dirjen Dikti atau Wamennya, kemudian Rektor Unhas, Gubernur Sulsel, Wali Kota, Ketua IKA Unhas, dan Ketua IKA FK Unhas. Nanti untuk undangan ini nanti kami tawarkan mau hadir di acara pembukaan ilmiah PIB atau di acara ramah tamah. Nanti kami koordinasikan. Ya, next. Kemudian untuk hari Jumatnya itu juga ada lomba ilmiah. Lomba ilmiah tersebut lomba podium dan poster ilmiah. Dan kalau memungkinkan kita cerdas cermat. Cuman kalau cerdas cermat ini ilmunya berbeda-beda. Nanti kita carikan formatnya yang lucu-lucuan. Kemudian lomba ilmiah ini nanti pemenangnya akan dipublikasikan di NMSC. Kalau misalnya banyak ikut dan yang ikut bagus-bagus, nanti saya buatkan edisi khusus untuk edisi conference. Next. Kemudian hari Sabtunya kita fun walk. Next. Pagi. Jadi jam 5.30 itu kita persiapan dan registrasi peserta. Kemudian jam 6 pembukaan acara. Kemudian 6.15 mulai jalan santai. Nanti jalan santainya mulai dari depan Baruga Amiruddin. Terus kemudian nanti kita mengelilingi rektorat dan nanti terakhirnya itu di depan Fakultas Kedokteran yang ada tulisannya Fakultas Kedokteran. Setelah itu acara pameran dan ada panggung. Itu nanti yang menang lomba seni dan lomba olahraga diumumkan di situ. Next. Ini yang apa namanya? Dari fun run-nya. Jadi nanti fun run pada waktu jalan itu nanti ada marching band atau ada becak bentor yang ada musiknya, ya, atau sound horeg ya. 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 Jadi ini nanti next lagi. Next. Ya. Kemudian acara malam ramah tamah itu nanti di Hotel Claro Makassar. Next, untuk acara malam ramah tamah ini kami sudah undang profesional yaitu Dr. Ahmad Wirawan. Kebetulan sudah sering mengadakan menyelenggarakan acara malam ramah tamah. Biasanya kalau acara-acara ilmiah bedah, kemudian di lingkungan bedah itu Dr. Ahmad Wirawan ini yang mengelola. Kebetulan dia panitianya di sini. Next. Ini adalah tema malam ramah tamahnya. Next. Nah, ini nanti acaranya seperti ini. Jadi di luar hotel itu nanti akan ada spanduk besar. Itu Dies Natalis, ada tulisannya Dies Natalis Fakultas Kedokteran Unhas ke-70. Kemudian di dalam hotel itu ada videotron. Kemudian di dalam hotel itu apa namanya? Nanti kita kalau dananya cukup itu akan menyewa videotron yang besar karena kita pakai 3 sandek itu 3 ruangan. Itu kalau dananya cukup kita nanti pakai videotron, kalau tidak cukup pakai apa namanya proyektor. Next. Ini kira-kira nanti kalau pakai videotron itu ukuran dari videotronnya kurang lebih 23,5 itu sudah dihitung sama tim malam ramah tamah. Ya, next. Ini rundown acaranya. Jadi 18.15 register, kemudian nanti kita pakai barcode. Jadi yang mau masuk itu harus scan barcode. Barcode-nya ada di panitia, name tag-nya.
kemudian pembukaan gala dinner, kemudian sambutan dari sponsor. Kalau ada sponsor yang besar, ini kami kasih kesempatan untuk memberikan sambutan. Kemudian laporan dari ketua panitia dan sambutan dari petinggi yang hadir. Kemudian tarian opening gala dinner. Kemudian nanti in memorial dan pemberian penghargaan kepada dosen senior dan dekan pada masanya. Jadi dekan-dekan pada masanya kami berikan penghargaan. Kemudian persembahan kesenian nanti dari band alumni. Karena alumni ini sudah banyak sekali, jadi nanti kami tawarkan kalau yang mau tampil itu nanti ada biayanya. Jadi mungkin 5 juta atau 10 juta untuk slot waktu, ya, supaya kita untuk mengurangi juga yang terlalu banyak yang mau tampil nanti sampai pagi hari, sampai subuh nanti, ya. Ya. Kemudian setelah itu nanti acara sampai malam penutupan. Next. Ini malam ramah tamahnya. Ini sudah dikonsep oleh Dr. Ahmad Wirawan. Next. Kemudian nanti kami siapkan juga meja VIP, ya. Next. Kemudian untuk pengabdian masyarakat itu kita punya 3 konsep. Itu yang pertama nanti panitia itu kan ada 5 departemen. Dari 5 departemen ini kalau masih RKAT-nya pada masih ada, itu nanti kita pengabdian bersama. Ya, ini karena sekarang kita panitia Dies Natalis terus terang belum punya dana. Jadi nanti kita pengabdian bersama dengan RKAT yang bersama kita gabungkan. Nanti kita berikan judul Dies Natalis pengabdiannya. Terus kemudian yang kedua kami tawarkan ke alumni. Alumni kalau misalnya ada yang mau pengabdian, nanti kami siapkan tempatnya. Apakah itu di rumah sakit, apakah itu di puskesmas, kami siapkan tempatnya. Next. Ini bakti sosialnya. Next. Kemudian untuk olahraga, ini nanti mohon nanti masukan mini soccer masih perlu apa tidak, ya. Nanti untuk menghindari perkelahian, ya. Kemudian badminton, catur, tenis meja, bola basket, dan ini yang kekinian Mobile Legend, ya. Ya. Next. Ya. Ya. Kemudian untuk perlombaan seni nanti ada lomba band, jadi lomba band antar, ya. Ya. Nanti ada lomba band, perlombaan seni. Perlombaan seni ini nanti penyisiannya di Cafe Plasgos. Kita siapkan bandnya di sana. Kemudian ada lomba fashion show. Ini Dr. Idrianti Idrus yang akan menyiapkan. Jadi fashion show, kemudian tari kreasi dan yang lain nanti dari Dr. Idrianti Idrus yang mempersiapkan ini. Next. Kemudian apabila dananya masih cukup, kita adakan fun run. Ini kebetulan dari FK ini banyak sekali pelari dan sepatunya bagus-bagus. Sayang kalau tidak dipakai lari ya sepatunya, ya. Maka kita adakan fun run. Nanti kita mencoba cari sponsor. Biasanya kalau untuk fun run seperti ini sponsor itu banyak dari minuman atau dari Telkomsel dan yang lain. Ya, next. Kemudian ini model kaos polo dan jersey-nya. Next. Ini teasernya. Jadi coba di-setelkan. Ini baru 1 orang. Tapi kami siapkan di luar itu residen bedah. Nanti kami minta dari senator sama dari Budekan untuk membuatnya. Kalau ini saya sendiri nanti tidak bagus. Nanti kami siapkan residen di luar. Calon dekan. Ya, next. Ya, terima kasih. Ini biarkan dulu begini. Ya.
Nah, baik, terima kasih Prof. Pri. Memang ini permintaan dari teman-teman alumni semua. Bagaimana nih rencana PB? Bagaimana nih akbarnya? Bagaimana di disnatalis? Jadi memang saya langsung coba masukkan Prof. Pri. Dalam waktu 2 hari dia langsung harus siapkan ini informasi. Ya terima kasih dengan beginian otomatis teman-teman sudah akan bisa pikirkan angkatan. Oh ada yang mau bertanya? Silakan Prof. Baktiar. Pertanyaan sederhana, Jim. Maksud saya ini udah bagus ya, tapi seperti pengulangan-pengulangan yang lalu-lalu ya. Pertanyaannya mungkin ada hal-hal yang baru, bisa yang inovatif yang biasanya kita tuh mau lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ada inovasi yang akan berkesan nanti, yang beda dengan yang sebelum-sebelumnya, maksud saya. Ya silakan Prof. Terima kasih. Ini kalau untuk acara ini yang saya paparkan tadi sebenarnya acara rutin. Namun apabila nanti dananya mencukupi, tergantung sebenarnya acara itu besar atau tidak, terus kemudian acaranya mau kita bikin seperti apa itu tergantung dananya. Kalau dananya sedikit ya kita acaranya kita sesuaikan. Tapi kalau dananya besar, kami bikin sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih inovatif. Kemudian untuk pameran, kami nanti berusaha untuk menghubungi alat. Jadi sekarang ini kan temanya tentang kalau yang dibedah ya itu robotic surgery, terus kemudian yang canggih-canggih, terus kemudian kalau yang di penelitian itu tentang liquid biopsi atau apa. Ini nanti kami coba carikan yang tentang itu apa namanya alat-alat tentang robotic surgery, tentang liquid biopsi dan yang lain. Itu kalau mereka mau mensponsori kita, nanti kami hadirkan di sini supaya di acara ilmiahnya itu bisa lebih menarik perhatian. Namun dari PIB yang lalu itu kami lihat bahwa sebenarnya yang menarik perhatian itu justru malah bukan ilmiahnya. Yang menarik perhatian itu di malam ramah tamah sama di acara hari Sabtunya, jalan santai, ketemu-temu dan ngobrolnya. Makanya itu kalau misalnya pengen dialokasikan acaranya yang paling besar itu di ilmiahnya, nanti kami coba apa namanya carikan sponsor untuk acara ilmiah tersebut. Cuman karena ini ilmunya tersebar merata, jadi di kedokteran itu banyak sekali seperti ini. Itu sponsor biasanya juga agak sulit kalau kita mengundang sponsor yang besar untuk bisa mensponsori acara dengan yang diverse seperti ini. Kecuali kalau acaranya terfokus, itu biasanya lebih mudah. Ya. Mungkin ada ide untuk membuat acara Dies Natalis itu menjadi lebih inovatif. Baik dari sebentar dulu Dokter Sakti biar Prof. Baktiar dulu kasih puas dulu. Silakan. Ya maksud saya kreatif tidak mesti bergantung kepada dana, tapi mungkin kreativitas ya maksud saya. Jadi acara-acara itu tidak mesti dana, tapi acaranya mirip, tapi ada sesuatu sentuhan lah yang membuat berbeda ya dengan sebelumnya. Mungkin fun worknya atau apanya saya diapakan sehingga jadi beda rasanya ya. Itu maksud saya. Jadi bukan tergantung melulu kepada anggaran ya. Ya, terima kasih Prof. Baktiar. Selanjutnya Dokter Sakti, silakan. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Jadi izin Prof, pengalaman melihat PIB sebelumnya dan pernah jadi panitia juga Prof. Jadi selalu itu kalau pada saat malam ramah tamah itu kadang peserta tidak terlalu banyak Prof. Ya seperti yang diharapkan. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama karena klimaksnya dari acara ini biasanya itu pada saat fun walk-nya itu Prof. Yang paginya itu. Jadi sudah ketemu semua di situ ya sudah pada pulang Prof. Kemudian yang kedua karena banyak angkatan-angkatan, kayaknya kan acara angkatan Prof. Banyak angkatan-angkatan itu yang bikin acara sendiri Prof. Pada saat itu. Jadi ada yang keluar, ada yang kemana.
Kemudian yang ketiga, ya izinnya itu rata-rata dokter yang dari luar kan cuma berapa hari, jadi itu mungkin beberapa yang harus diperhatikan nanti. Jadi apakah mungkin mau dibuat sosialisasi bahwa jangan bikin acara angkatan ini atau bagaimana itu susah juga ya. Jadi itu harus pengalaman saya Prof kemarin itu yang mungkin harus diperhatikan. Kemudian kalau membuat run juga, saya tidak tahu apakah mau bersamaan sama acara work itu, tapi kayaknya harusnya dipisah karena kalau bersamaan pasti susah. Kemudian run itu targetnya siapa run ini? Apakah cuma kalangan dokter saja atau mau melibatkan masyarakat umum juga? Karena pengalaman juga waktu kemarin panitia, waktu kami mau cuma dokter saja itu kurang sekali karena siapa yang bisa lari di antara kita mungkin tidak terlalu banyak ya dokter. Terus yang waktu kami akhirnya buka untuk umum, nah itu juga harus diperhatikan kalau umum ternyata mereka mau daftar kalau ada ininya, ada hadiahnya. Karena kami pernah buka begitu untuk umum itu tidak ada yang daftar, Prof. Sampai berapa bulan itu. Tapi ketika kami umumkan ada hadiahnya 5 juta, 4 juta, langsung penuh terus, Prof. Sampai berapa kali buka slot. Itu mungkin masukan untuk panitia ini. Makasih, Prof. Ya, terima kasih. Dokter Alfian, saya persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin ini masukan karena beberapa acara-acara kita kan hampir sama lah dari 2 tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Mungkin saya usulkan karena ini kepentingannya juga di alumni, kealumnian mengenai employer reputation, kemudian terserah study dan dana abadi. Nah, apakah memungkinkan untuk kita membuat satu slot acara semacam workshop kiprah alumni? Jadi kita sebenarnya punya ada 7 alumni yang wakil gubernur, wakil bupati, bahkan yang memiliki jabatan di tingkat nasional. Dan mungkin sangat memungkinkan kita misalnya ada slot waktu kita sekaligus dia nanti ikut PIB di angkatannya masing-masing, tetapi kita membuatkan semacam workshop kiprah alumni begitu. Nanti kita bisa nanti bagaimana kontribusi eh, kerjasama misalnya dengan daerahnya ataupun berkaitan dengan lulusan, kemudian bagaimana kita saling membantu nantinya dari fakultas dengan daerah maupun nanti di institusi tingkat nasional. Jadi ini sekedar usulan saja, Prof. Mungkin nanti juga dikoordinasikan dengan IKFK Unhas untuk ini. Mungkin kita bisa adakan di fakultas, jadi kembali datang ke fakultas karena saya lihat seperti Wakil Bupati Madiun, ternyata angkatan 93 FK Unhas. 94 ya? Nah, 94, kemudian belum lagi Bupati Kutai atau Raja, 81, Bupati Kutai Kartanegara, anak 2003, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, 81, Tarakan, 84. Iya, jadi beberapa itu kita bisa. Wali Kota Kendari juga 2007, ya Siska. Morowali juga Dr. Delis. Jadi saya kira banyak alumni itu kita bisa undang sekaligus juga tentunya silaturahmi. Ya. Dan juga bisa kelas inspirasi juga untuk mahasiswa kalau kita bukakan ruang untuk itu. Ya mungkin itu usulan, Prof. Makasih. Terima kasih. Sebelum yang lain saya juga memberikan usulan. Jadi mungkin saya punya usulan karena ini adalah reuni akbar di mana teman-teman mau berkumpul, mau mengadakan reuni. Jadi kalau bisa panitia memberikan waktu kapan diharapkan mereka untuk pergi jalan, kapan mereka harus ada di acara kita agar supaya dia terpola. Mungkin dari Senin sampai Kamis ya. Senin dari Kamis silakan Anda mau bereuni, mau ke Toraja, mau ke Malino, mau kemana silakan. Jumat jangan, karena Jumat ini sudah acara ilmiah. Sabtu pagi acara fun walk dan malamnya malam Ramatama. Artinya kita harus sampaikan jauh hari sebelumnya kepada para teman-teman angkatan agar supaya dia sudah mempersiapkan diri. Kalau tidak akan lebih kacau seperti apa yang dikatakan tadi oleh Dr. Sakti. Itu yang pertama. Yang kedua harus dia waspadai Pak, Januari itu adalah musim hujan Pak. Ini antisipasi. Apakah bisakah tidak kalau kita ngambil itu area JK di depan tuh untuk acara
Sabtu paginya, agar supaya kita pasti tidak kehujanan lagi. Tapi ini yang masalah juga karena teman-teman maunya di fakultas. Jadi apapun juga, tapi saya kira asalkan direncanakan dengan baik, jadi bisa ini lebih bagus. Terima kasih. Mungkin ada masukan lain? Saya persilakan. Silakan, Pak Kapus. Ya, baik. Terima kasih Prof. Anies, Ketua Senat. Saya kira untuk reuni akbar kita 70 tahun ini tentu jadi sesuatu yang sangat spesial buat Fakultas Kedokteran karena di usia 70 tahun ini tentu banyak hal yang telah dicapai dan akan kita kabarkan. Nah, sebagai pusat PPDS, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita beberapa kali mendapatkan kunjungan daripada Irjen Kementerian Pendidikan tentang bagaimana pola pelaksanaan pendidikan spesialis kita di FK Unhas dengan adanya beberapa temuan-temuan yang kemudian dilanjutkan di tingkat rektorat dan fakultas. Nah, kalau saya melihat itu beberapa auditor menyatakan bahwa ini sangat diatensi khusus oleh kementerian tentang masalah perundungan dan sebagainya karena Kementerian Pendidikan tidak mau lagi Kementerian Kesehatan yang menjadi leading untuk hal itu, tetapi Kementerian Pendidikan langsung mengambil alih. Nah, pengalaman kita di PIB reuni kepanitiaan yang kita buat adalah kepanitiaan nanti yang sifatnya dari departemen-departemen. Kalau saya tidak salah tadi ada 7 sampai 8 departemen yang terlibat, 5 ya Prof? 5 departemen yang akan terlibat ya. Termasuk di dalamnya ada departemen klinik yang memiliki program pendidikan dokter spesialis. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa sampai saat ini kita belum memiliki regulasi yang kuat. Mungkin pada para senator mungkin bisa memikirkan, kita belum memiliki regulasi yang kuat bagaimana kita mengoptimalkan atau mendayagunakan adik-adik residen kita dalam banyak kegiatan yang sifatnya non-akademik. Ini yang menjadi perhatian karena dari beberapa senter pendidikan yang lain, residen sama sekali lagi tidak dilibatkan dalam kepanitiaan pada kegiatan-kegiatan profesi maupun kegiatan-kegiatan departemen yang sifatnya non-akademik. Karena sudah ada beberapa laporan yang masuk di kementerian tentang pemanfaatan atau pendayagunaan residen tanda kutip di dalam kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas yang sifatnya non-akademik. Nah, ini menjadi perhatian menurut saya. Jangan sampai kita sangat fokus pada kegiatan kita ini kemudian kita akhirnya tidak bisa mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena terus terang sebagai pusat PPDS kami ingin menyatakan bahwa kondisi pendidikan spesialis kita masih dalam tahap mengembalikan kekuatan kita untuk mendapatkan kepercayaan di publik dan juga di masyarakat luas. Nah, apakah dengan pelibatan residen nanti saya lihat tadi sudah ada sampai barcode-nya residen kulit perempuan, residen bedah laki-laki di kanan gitu. Nah, itu baru dalam konteks ramah tamah, tapi dalam konteks lomba-lomba dan sebagainya, kalau kita perhatikan itu, ya terus terang yang mengangkat, yang mengapa semua kegiatan-kegiatan lomba itu adalah para residen-residen kita, terutama residen-residen tahap awal. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bersiap untuk itu? Kenapa? Karena sampai saat ini kalau kita lihat generasi kita, para residen kita, kalau kita meminta sesuatu, itu jawabannya siap Prof, siap Dok, siap. Siap. Pokoknya siap. Tapi siap melapor juga di belakang sampai ke kementerian. Nah, itu real menurut saya yang harus kita cermati dan mari kita prevensi bersama, mudah-mudahan kita punya regulasi untuk itu. Dan sebagai informasi karena residen juga sudah punya himpunan badan eksekutifnya, jadi saya kira mungkin kalau ada regulasi-regulasi yang bisa melibatkan itu, maka mungkin saja itu bisa menjadi bagian dalam kegiatan-kegiatan kita sebagai sivitas akademi. Saya kira itu mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang lain? Silakan Prof. Arsinggi dulu. Abe. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan bahwa ini momen penting di 70 tahun. 70 tahun. Jadi mungkin walaupun sama-sama saya juga panitia, tapi saya minta izin dari Ketua Senat dan Ibu Dekan ini perlu kalau kita mencermatin sekarang bahwa
Kemendikbud Sains dan Dikti ini berbeda dengan yang lalu. Kalau yang lalu kami tidak punya harapan untuk bisa, ini nampak harmonis sekali. Bukan dan harmonis sekali. Untuk mengakrabkan kembali, saya usul ini, karena sekiranya di Ramah Tamah itu kita undang, karena insya Allah beliau juga akan hadir, karena sekarang dengan AIPKI, dengan kedokteran, saya kira solid sekali ini menteri yang sekarang, apalagi dengan adanya dengan yang sebelah itu jadi berusaha untuk sebelah, jadi istilahnya itu. Jelas, jelas. Ya. Nah justru itu kan artikan sendiri sebelah, bukan nanti tidak ada yang bisa komplain lah. Barangkali itu kita akan undang supaya lebih bisa banyak komunikasi di sini di malam silaturahmi, dan kalau enggak bisa, kalau biasa kan satu paket dengan jalan paginya itu, ya, dengan paginya atau dengan yang penting untuk hadir sekaligus nanti dengan Pak Gub, barangkali itu Pak Gub juga yang selama ini sekaligus untuk mengakrabkan dalam memungkinkan, kan 70 tahun, dan untuk itu kalau memang ada niat untuk itu, maka biasanya 2 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya kita audensi ke sana untuk meminta. Dan saya kira suasana 70 tahun perlu ada yang berbeda. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Ami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Dokter semua. Saya cuma ingin menambahkan Prof Pri, untuk tadi saya lihat ada website belum jadi kalau nggak salah. Kami dari Humas sih menawarkan kalau bisa nanti di link, jadi kami siapkan domain websitenya, terus nanti dari website inti FK Unhas di hyperlink ke situ juga. Jadi bisa dua, punya website tak sendiri itu tapi di hyperlink juga. Tapi bisa kami siapin dua-duanya Prof. Jadi kalau kita mau minimalisir dana, enggak, kalau mohon untuk bisa dikoordinasikan dengan tim Humas, karena yang terjadi di 2023 itu seingat saya waktu itu dari panitia cukup baik koordinasinya dengan tim Humas waktu itu. Jadi kita jalan. Tapi di 2024 itu terakhir baru kami diberitahu. Jadi itu agak kekejarnya tidak kekejar, Prof. Jadi kalau misalnya kita udah dapat dari sekarang semua acaranya, rencananya, desain-desainnya yang memang mau dipublikasikan dan mau dirilis, kami lebih siap gitu, Prof. Jadi mohon untuk alur komunikasi dari panitia ke kami sama dari sama yang website tadi, Prof. Itu aja. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Masih ada lagi? Ayo silakan. Mau Dilam. Ya silakan. Saya dari tadi kasihan. Sebentar Prof. Sebentar. Bicara saya sudah. Apa Prof Makbul dulu? Prof Makbul dulu. Persilakan saya. Dokter Wilam menuakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin karena ini reuni akbar. Sebagaimana tadi Prof Batiar kita mau bikin, maka saya mungkin kita minta alumni, kan kita punya organisasi alumni itu ya, mereka lah yang memanggil, mereka yang punya acara, mereka, sehingga betul-betul ini kegiatan reuni alumni. Kita mendorong mereka untuk kalau perlu di reuni alumni ini bagaimana cara memanggil, kita bikin apakah ada acara pemilihan ketua alumni yang baru. Begitu di saat ini, dan karena ini ada perencanaan pembangunan gedung, kita ikut seperti hari kemerdekaan mari bersinergi bersama memanggil untuk membangun alma mater kita tercinta. Di situ ada nanti ada proyeksi kira-kira apa yang ada 16 lantai gedung saya usulkan jadi. Panitia PIB hanya berkoordinasi dengan Ikatan Alumni dalam mempersiapkan acaranya,
jangan mengganggu PIB, mungkin di alam sebelum apa itu sebelum mereka acara PIB atau sesudah acara PIB mereka mau melakukan masing-masing, itu tergantung dari komisariat masing-masing angkatan apa dan sebagainya. Jadi saya usul lebih baik dipisahkan. Ini juga untuk mencegah lebih aktif itu kalau perangkatan, perkomisariat, ya, per lokasi, sehingga lebih mudah bagi kita dilakukan. Jadi hanya berkoordinasi. Saya usul begitu. Itu yang usulan pertama. Usulan kedua ya, kalau perlu kita apa itu melihat perkembangan dari institusi kita. Saya tetap optimis bahwa ini akan apa itu pendidikan kita akan kembali ke marwahnya seperti dulu. Ya, apa itu saling menghormati, saling menghargai, mencintai gurunya, mencintai sebagai saudara-saudaranya, sehingga tidak semata-mata kita mendidik anak-anak kita untuk terampil dalam bidang ilmu. Saya justru ingin mereka belajar berorganisasi, mencari solusi, libatkan mereka. Mohon diberi kesempatan mereka untuk menjadi pemimpin yang bisa mendapatkan solusi, bukan hanya semata-mata melayani apa itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Lanjut Dr. Bodilam. Ya, Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau, tadi kami ada berbicara beberapa orang, Prof, tapi dengan senat sekalian, kami mengharapkan, saya rasa kita tahu ini akan jadi reuni yang akbar. Bukankah dengan keakbarannya itu bisa kita salah satu lihat indikatornya dengan seberapa banyak kebermanfaatan kita sebagai suatu entitas di tengah masyarakat. Tadi Prof. Pri mengatakan akan ada kegiatan Pengmas, tetapi itu tergantung. Penggantungnya apa? Kalau masing-masing departemen itu masih punya RKAT. Jadi ada kemungkinan kegiatan Pengmas itu tidak akan terlaksana. Padahal dari semua banyak kegiatan, hanya itulah yang akan menjadi mercusuar kita untuk keluar. Sementara banyak sekali sponsor yang diberikan diarahkan untuk kegiatan Gemerlap yang akan habis pada malam itu juga. Terus bagaimana, apa kita akan dikenang sebagai apa? Kita harus memberi jejak, paling tidak di sekitar kita, masyarakat di sekitar Unhas mungkin, atau halayak yang lebih ramai. Kalau memang ada dana yang bisa disediakan, kenapa tidak dana itu diarahkan untuk Pengmas yang lebih? Maksudnya kita bisa pastikan bahwa Pengmasnya akan jalan. Seperti itu, Prof. Tadi ada salah satu teman di belakang mengatakan sedih juga rasanya melihat kalau misalnya ada PIB, banyak sekali stol yang disiapkan, begitu banyak makanan yang berlimpah, yang menikmati kita-kita juga. Sampai saking banyak yang makanan itu kadang-kadang bingung mau makan apa. Kenapa kita tidak share makanan itu dengan masyarakat sekitar? Atau bahkan mungkin kita bisa memanggil UMKM sekitar kita seleksi dengan baik, yang higienis, yang bisa menyediakan makanan yang enak, higienis, dan kemudian kita bekerja sama bermitra dengan mereka, kita dapat manfaat, dia juga dapat manfaat. Jadi gaungnya bukan kita sesama kita saja yang merasakan, tetapi orang luar bisa merasakan. Jadi eksistensi kita itu dihargai, dan mereka merasa, orang di luar kita itu merasa bahwa kita memang bisa memberi dampak. Semoga Pengmasnya bisa dilakukan solid dan bisa memberi dampak kayak itu. Maaf, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sudah sangat banyak ini. Ya. Berdampak sesuai dengan Berdampak. sesuai dengan Kementerian Dikti, reuni berdampak. Saya usul kerjasama dengan MBG. Jadi kalau ada makanan Oke, saya kira cukup ya. Kalau cukup, mungkin waktu juga sudah 2 jam kita adakan rapat. Mungkin saya kira cukup semua kita agenda kita sudah bicarakan, dan untuk kita akhiri rapat senat ini seperti biasa akan dibacakan kesimpulan dari Ibu Sekretaris. Silakan.
Ya, terima kasih Prof. Anies sebagai Ketua Senat. Yang saya hormati Bu Dekan serta jajarannya serta para Prof. Dok, Bapak Ibu anggota Senator. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan berita acara Rapat Senat FK Unhas pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 pukul 9 sampai 10.55 WITA melalui luring bertempat di ruang Senat FK dan daring telah diselenggarakan Rapat Senat FK Unhas yang dihadiri oleh anggota Senat daftar hadir terlampir dengan agenda pertimbangan Senat atas penetapan panitia pemilihan calon dekan, pertimbangan Senat atas penetapan tata cara pemilihan calon dekan, pertimbangan Senat atas usulan kenaikan jabatan fungsional, pengesahan Senat atas RKT tahun 2026, pertimbangan Senat atas laporan Ketua Panitia Dies Natalis PIB FK Unas 2026. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda yang telah disepakati, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir rapat, yaitu satu, menyetujui penetapan panitia pemilihan calon dekan, penanggung jawab Prof. Dr. Anis Irawan Anwar SPDF subspesialis OBK, Dr. Ayasmin Sauki MSc SPGK Konsultan MHPE, Ketua Panitia Dr. Muhammad Petrus Johan MKes SPOT PhD, Wakil Ketua Dr. Ausi Fitriani Gasnawi SPJP Konsultan, Sekretaris Dr. Muhammad Irfan SPM. Anggota Dr. Sultan Hasanuddin SPM, Dr. Reskiawan PhD, Dr. Andi Rati Radiah Iskandar SKET MHPE, Insinyur Jumadir STMMM, Hasna Bandang SE MSI AK, Edi Setiawan Eskom, Amri Eskom, Wanda Milenia Papanduandari. Yang kedua, menyetujui penetapan tata cara pemilihan calon dekan yaitu scoring kelayakan. Yang ketiga, menyetujui untuk melanjutkan pengusulan kenaikan jabatan fungsional ke asisten ahli atas nama Dr. Hewan Muhammad Muhammad Dirga Gifandi MSI dalam bidang ilmu anatomi veteriner. Yang keempat, menyetujui untuk pengesahan RKT FK tahun 2026. Dan yang terakhir adalah menyetujui untuk dilanjutkan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka Dies Natalis PIB FK Unhas 23 sampai 24 Januari 2026. Makassar 9 Oktober 2025, Ketua Senat Prof. Dr. Anis Irawan Anwar SPDFE Konsultan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Sekretaris. Demikianlah kesimpulan daripada rapat Senat pada pagi hari ini. Demikian sudah selesai daripada keseluruhan agenda rapat Senat. Untuk itu, sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Dekan dengan wakil-wakil dekan, para senator semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti rapat Senat, baik offline maupun online. Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim kita tutup bersama rapat Senat pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dari Bedah. Iya, silakan mana yang tim dari Bedah, silakan. Oh ya, oke, silakan. Sudah boleh live kah?
Mungkin difoto dulu, Kak. Mau disut juga ya, Andi? Halo, udah selesai? Udah bisa live? Supaya disut juga yang online. Berapa? Prof nih kasih bagus tampilan muka, tak mau disut. Oh, begitu, Kak? Lagi ada pasien. Mana Prof Aida? Ah, cantik. Dokter Yasmin biar mi double muncul juga di situ. Tapi, Prof. Dokter Oa, Prof Nasrum. Ya. Prof Kader tapi tulisannya Prof Nasrum. Prof Nasrum. Prof Mustakir. Ya foto sudah deh. Ya sudah. Sudah ya? Ya, Naik, Jing. tapi yang berat-beratnya Udah online, terima kasih online. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Ya, makasih, Prof. Assalamualaikum. Prof. Ya. Izin live. Waalaikumsalam. Jangan melihat foto. Berapa? 3.150 gram, Prof. Usia 5 minggu. Ya, ada Kalau di blog di kursanya dia Silakan. kesan agak mulai